Malaysia adalah satu gabungan negeri-negeri Melayu dan juga Sabah dan Sarawak. Jadi ini adalah orang asal negeri ini, dan mereka diakui, diiktiraf sebagai pemilik Malaysia. Orang Melayu di Semenanjung, Bumiputera di Sabah dan Sarawak. Orang lain adalah pendatang. Jadi dalam perlembagaan tak ada disebut bahawa kita adalah negara multiracial. Multiracial bermakna siapa saja yang ada di Malaysia ini menjadi pemilik asal negara. Tak. Pemilik asal negara ialah orang Melayu dan Bumiputera di Sabah Sarawak. Jadi bila usaha dibuat untuk jadikan Malaysia sebagai multiracial country, maka semua orang akan mempunyai taraf dan hak yang sama dengan orang Melayu dan Bumiputera lain. Kepala bana engkau Malaysia tanah Melayu. Sabah Sarawak bukan tanah Melayu. Sabah Sarawak adalah tanah orang Sarawak. Tanah orang Sabah. Semenanjung Malaysia ada tanah orang Malaysia. Sebab apa? Saya kata, kita bukan tanah orang Melayu, kita tanah orang Sarawak. Sarawak ini terdiri daripada pelbagai bangsa, pelbagai agama. Kita tak boleh klaim ini tanah Melayu, tanah Iban, tanah Cina, tanah India. Tak boleh. Ini tanah rakyat Malaysia. Selagi mana kita pegang IC, kita boleh beli geran, maka ini adalah tanah kita. Nah, kalau dalam suatu negara ada perlakuan yang berbeda terhadap setiap warga negaranya, itu disebut negara. Silakan komentar di kolom di bawah. Tadi Mahathir Mohamad mengatakan bahwa Malaysia adalah negara Melayu. Dalam konstitusi Malaysia menyebutkan bangsa Malaysia adalah bangsa Melayu. Nah, bagaimana dengan Sabah Sarawak? Tadi disebutkan sebagai Bumiputera. Lantas apakah Sabah Sarawak ini bukan pemilik Malaysia? Karena di konstitusi Malaysia adalah Melayu. Nah, warga yang lain selain Melayu dianggap sebagai pendatang, diberlakukan secara berbeda. Kan saya katakan tadi, Melayu itu bukan bangsa, Melayu adalah etnik. Orang tidak akan mau kalau dia dipaksa untuk merubah etniknya, meninggalkan leluhurnya. Nggak mungkin. Karena kita punya leluhur masing-masing. Saya orang Sumatera. Mau dikatakan Melayu, saya tidak mau. Tidak semua Sumatera itu Melayu. Saya orang Lampung. Kalau mau diurut-urut, Lampung itu asalnya Melayu. Ada persamaan dengan Melayu. Tapi karena suatu proses perubahan, evolusi, dia sudah menjadi entitas sendiri. Dia sudah menjadi entitas sendiri. Memiliki bahasa sendiri, aksara sendiri, adatnya sudah tidak sama lagi, meskipun ada persamaan. Melayu itu adalah peradaban. Melayu itu adalah suatu peradaban. Peradaban masa lalu yang sudah tidak relevansi lagi, tidak relevansi dengan keadaan sekarang. Gitu. Nah, di dalam konstitusi Indonesia, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. Nah, pengertian warga negara ini siapapun orang, ketika dia sudah menjadi warga negara Indonesia, mau dari Belanda, dari Cina, orang dari planet Mars sekalipun, kalau dia sudah turun ke Indonesia menjadi warga negara Indonesia, dia memiliki hak dan kewajiban yang sama. Ini ada satu video yang menarik. Timo. Ini orang Jerman. Dia orang Jerman datang ke Indonesia. Ini dalam rangka pekerjaan, dia sebagai pelatih sepak bola. Kemudian lama di Indonesia, dia memilih menjadi warga Indonesia dan menjadi bangsa Indonesia. Dia sendiri mengaku bahwa saya bangsa Indonesia asal Jerman. Darah saya Jerman, tapi tulang saya Indonesia. Itu pernyataan Kurt Timo. Nah, Kurt Timo ini menafsirkan Pancasila dengan caranya sendiri. Bagus memang.
Itulah Pancasila, dia terbuka. Bisa menaungi semua golongan. Coba kita saksikan video Kostimo. Salam Pancasila. Luar biasa ya, hari ini hari Pancasila. Saya mau share sedikit tentang Pancasila, bagaimana Pancasila itu luar biasa. Dari sisi pemilihan kata, dari sisi nilainya tentu saja, tapi juga dari sisi penempatan sila-silanya. Ya, ini pandangan saya sendiri, interpretasi saya sendiri, karena dimulai dari dulu saya suka salah antara sila kedua sama sila keempat, suka tertukar gitu kan. Jadi saya kemudian mengingatkan diri sendiri dengan cara seperti ini. Ya, pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa ini harus di awal? Karena memang Tuhan itu dasar dari segalanya, dasar dari moralitas, dasar juga dari tujuan hidup. Apa arti hidup ini kalau tidak ada Tuhan, seperti itu. Nah, kemudian yang saya suka juga adalah pemilihan kata Esa. Bisa diinterpretasikan oleh masing-masing kepercayaan dengan cara mereka sendiri-sendiri. Ya, jadi kalau dalam Islam, Esa betul-betul satu, jadi satu, ya, satu Tuhan. Kalau dalam Hindu dan Buddha, menyatu, Esa menyatu. Kalau dalam kekristenan, Esa diartikan kesatuan. Jadi betul-betul pas ya untuk semua kepercayaan yang ada di Indonesia. Luar biasa. Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab. Kenapa harus di sila kedua? Jadi dari Tuhan langsung berbicara tentang manusianya. Manusianya kalau mau adil dan beradab harus dekat sama Tuhan. Makanya sila kedua harus berada dekat dengan sila pertama. Kemudian baru kita berbicara kalau manusianya sudah adil dan beradab, ya, karena dekat dengan Tuhan. Kalau tidak adil dan tidak beradab berarti nggak dekat dengan Tuhan dong. Kalau misalnya dekat dengan Tuhan, merasa dekat dengan Tuhan tapi tidak adil dan beradab, waduh, ada yang salah ini, gitu kan. Nah, kalau sudah adil dan beradab, kita bisa berbicara tentang nomor 3, persatuan Indonesia. Karena kalau tidak adil, tidak beradab, waduh, sulit menyatukan, gitu kan, kepentingan masing-masing agama, masing-masing suku dan pulau-pulau yang begitu luar biasa banyak di Indonesia. Oke, kenapa persatuan Indonesia ada di tengah? Ya, betul-betul nomor 3 kan, 2 di kiri, 2 di kanan, gitu kan. Karena menyatukan, persatuan Indonesia bukan hanya menyatukan Pancasila, ya, berada di tengah, gitu ya, cocok. Tapi kalau tidak ada persatuan Indonesia, ya tidak ada Indonesia, gitu kan. Jadi menurut saya luar biasa bahwa persatuan Indonesia itu ada di tengah. Dari situlah kita masuk ke sila keempat tentang demokrasi ala Indonesia. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi dengan kata lain, demokrasi ala Indonesia yang tidak menyampingkan nilai-nilai leluhur kita, gitu. Karena kalau kita lihat leluhur Indonesia, mereka welcome pada semua bangsa. Silakan, monggo datang. Tapi jangan sampai mengganggu. Jadi yang ada di Indonesia itu sebenarnya bukan WNI, WNA, bukan suku A, suku B, suku C, bukan agama A, B, C, D, bukan etnis ini, etnis itu, bukan. Hanya ada 2 sebenarnya. Orang-orang yang membantu Indonesia membangun, atau orang-orang yang merusak Indonesia, mengganggu Indonesia. Hanya ada 2 macam orang di Indonesia. Dari situ kita masuk ke sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kenapa ditaruh di posisi kelima? Karena ini adalah tujuan dari berbangsa dan bertanah air, supaya kita semua merasakan keadilan sosial yang merata untuk kita semua. Itu adalah tujuan daripada adanya Indonesia. Jadi itu tadi pemahaman saya tentang Pancasila. Video Kostimo ini membawa kita pada suatu kesimpulan bahwa Pancasila, Undang-Undang Dasar 1045, dan bangsa Indonesia, bahasa Indonesia, tanah air Indonesia, Sumpah Pemuda,
sangat terbuka. Pancasila adalah ideologi yang terbuka, mampu menaungi semua golongan-golongan yang ada di Indonesia. Sekarang kita putar lagi video Win Wan Nurni, kita cari di mana letak yang menarik untuk kita jalani lagi. Terima kasih. Kalian persoalkan soal Sumpah Pemuda. Bisakah itu menjadi bendera bangsa ini? Apa itu istilah kamu? Ini pula kalian bilang, apakah Sumpah Pemuda bisa mewakili kerajaan-kerajaan itu? Ya, karena seharusnya kerajaan-kerajaan itulah yang berhak. Nah, ada pertanyaan dari netizen Malaysia, apakah bahasa Sumpah Pemuda itu, ya mungkin bahasa sederhana sah lah, tanpa persetujuan raja-raja. Ini saya rasa ini pertanyaan yang bagus juga. Kenapa? Mereka berkaca pada kondisi Malaysia pada saat itu. Nah, kita ketahui Malaysia ini kedaulatannya kan ada di tangan raja. Di Indonesia berbeda. Kemudian lagi kondisi di Malaysia pada saat itu kan pemerintahannya berjalan normal. Pemerintahan di Malaysia hidup berdampingan dengan para penjajah, bahkan dibina oleh para penjajah. Karena apa? Karena tidak ada perlawanan, sehingga pemerintahannya, raja-rajanya bisa berjalan sebagaimana mestinya. Sedangkan di Indonesia tidak. Di Indonesia adalah masa perang. Pada katakanlah yang dibahas ini masalah Sumpah Pemuda. Berarti kita era tahun 28. Itu karena kita masa berperang, sehingga pemerintahan Indonesia yang dulu itu belum ada Republik Indonesia, ya, raja-raja itu banyak yang dikuasai oleh Belanda. Bahkan raja-raja itu banyak yang sudah bubar. Pemerintah dikuasai oleh Belanda. Nah, Indonesia sebagai bangsa yang merdeka, bangsa pejuang, perintah boleh dikuasai oleh Belanda, tapi rakyatnya tidak bisa dikuasai oleh Belanda. Rakyatnya melawan. Perlawanan bangsa Indonesia pada waktu itu kan multidimensi. Ada perjuangan bersenjata, ada perjuangan tidak bersenjata. Itu kalau kita mengenal istilah dalam bahasa Indonesia itu pergerakan bawah tanah. Kalau perjuangan bersenjata jelas, mereka melakukan konfrontasi. Nah, para cendekiawan Indonesia, intelektual Indonesia ini berjuangnya berbeda. Berjuang melalui seni budaya, berjuang melalui gagasan pikiran. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk menggalang persatuan Nusantara Indonesia. Dari Sabang sampai Aceh disatukan. Karena apa? Sebelumnya Indonesia ini kan masing-masing daerah berjuang sendiri-sendiri masing-masing. Nah, dengan berjuangannya masing-masing ini, kan ini mudah sekali dipatahkan oleh Belanda. Yang mana pada waktu itu Belanda melaksanakan politik Divide and Impera. Itu politik pecah belah, antar daerah dipecah. Untuk menjatuhkan Indonesia gampang saja. Diadu domba masing-masing daerah, Belanda tenang aja. Hancur sendiri mereka. Nah, oleh karena itu timbul semboyan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Sumpah Pemuda itu adalah hasil dari perjuangan ide dan gagasan. Sumpah Pemuda itu kan merupakan konsensus nasional. Masing-masing daerah menyatakan, ayo kita bersatu, satu dalam negara kesatuan, satu dalam tanah air satu dalam bahasa, satu dalam bangsa. Hingga kita menjadi kuat. Ada seorang sastrawan Indonesia, saya lupa namanya, tapi tadi di video ada, mengatakan bahwa Indonesia ini dibangun karena bahasa. Indonesia dibangun karena bahasa. Apa? Dengan bahasa Indonesia yang kita ciptakan, dengan bangsa Indonesia yang kita ciptakan dengan konsensus nasional, kita bisa menyatukan Nusantara. Dari 1.300 suku bangsa, dari 750 bahasa, kita bisa menjadi satu dalam satu tanah air, menjadi satu dalam satu bahasa, menjadi satu dalam satu bangsa. Bangsa itu diciptakan. Itu yang saya katakan, umpamakan itu adalah persenyawaan.
Bagaimana dengan Malaysia? Masih berputar-putar di masalah etnik Melayu saja. Bangsa Indonesia sudah selesai. Nah, inilah yang membedakan antara menanam dengan biji dengan menanam dengan okulasi. Menanam biji ini ya kita persiapkan betul bangsa Indonesia ini. Kita bangun karakter bangsanya, kita bangun ideologinya, kita bangun sistem politik. Ya, kita sadar memang sistem politik ini adalah dia selalu berdinamika. Tetapi ideologi kita, pemahaman kita tentang Pancasila tidak pernah tergoyahkan. Bagaimanapun gejolak yang pernah ada di Indonesia tetap kita butuh karena kita berdiri di akar yang kuat. Dan kenyataan sekarang Indonesia perlahan demi perlahan maju. Masalah ekonomi. Apakah Malaysia sudah kuat ekonominya? Tidak juga. Apakah militer Malaysia sudah kuat? Ya tidak juga. Di Asia Tenggara, Malaysia tidak masuk dalam 5 besar militer terkuat di Asia Tenggara. Indonesia sudah menjadi ranking 13 kekuatan dunia. Ekonomi. Apakah Malaysia masuk dalam G7 atau G20? Tidak juga. Apakah Malaysia sangat dinanti-nantikan kehadirannya The BRICS? Itu kelompok ekonomi baru. Tidak juga. Berarti tidak diperhitungkan dalam perekonomian internasional dunia. Indonesia sangat dinantikan hadiran di BRICS. Nah, inilah keuntungan dari negara yang dibangun dari nol, dari biji. Malaysia tidak, masih sistem akulasi. Tinggal meneruskan konstitusi yang oleh dibuat Inggris. Nah, ternyata konstitusi yang dibuat Inggris itu, ini jebakan Batman. 66 tahun merdeka, masalah kebangsaan masih menjadi polemik. Masalah bahasa masih belum bisa menyatukan. Dengan cara-cara yang instan, mereka berusaha seakan-akan, bahasa Melayu itu bahasa yang terbesar. Dituturkan oleh 300 juta penutur di seluruh dunia. 300 juta dari mana? Penduduknya saja cuma 35 juta. Digabungkan Malaysia, Singapura, Thailand itu belum separuh menandingi Indonesia. Kita bangga sebagai bangsa Indonesia. Nah, teman-teman, mungkin ini yang dapat saya lakukan pendalaman dari video Winnie Wanur ini. Saya sangat mengapresiasi video ini, sangat bagus sekali. Makanya saya tertarik untuk melakukan pendalaman. Dan kalau pendapat saya ini tidak berkenan di antara teman-teman, mari kita diskusikan di kolom komentar. Kalau ada pendapat saya yang kurang, yang tidak berkenan, ya silahkan. Kita diskusikan. Dengan catatan kita diskusi dengan cara-cara yang sehat. Karena kita adalah bangsa yang bermartabat. Kalau Anda tidak setuju dengan pendapat saya, silahkan. Kemukakan dalilnya. Nah, itu baru diskusi yang benar. Bukan menghujat sana, menghujat sini. Karena bahasa Indonesia adalah bahasa Indonesia. Bangsa Indonesia dibangun dengan karakter bangsa yang Pancasilais. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.